Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Para penonton sekalian, melanjutkan tentang iktibar, mengumpulkan amal kebaikan buat kematian atau untuk bekal di akhirat. Satu anekdot atau satu iktibar dari seorang musafir. Ketika datang ke satu kampung, musafir itu melihat seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu berkumpul untuk mengadakan pemilihan kepala desa atau kepala kampung. Setelah menunggu beberapa saat kemudian, seluruh bapak dan ibu membubarkan acara tersebut karena tidak menghasilkan apa-apa dan tidak ada yang terpilih untuk menjadi kepala kampung atau kepala desa. Sang musafir merasa heran dan bertanya kepada salah seorang dari yang hadir dari warga tersebut, mengapa tidak ada yang mau menjadi kepala desa. Akhirnya salah seorang menjelaskan bahwa aturan yang menjadi kepala desa di sini, bila sudah menjabat 10 tahun, dia akan diasingkan di satu tempat, di mana tempat itu berada di satu tempat, satu kampung itu pula yang banyak binatang buasnya, hutan belukar. Taruhannya, setiap kepala desa yang sudah menjabat 10 tahun, taruhannya di tempat itu adalah mati. Tidak ada seorang pun kepala desa yang selamat setelah menjabat sebagai kepala desa dan dibuang ke tempat itu karena binatang buasnya tercabik-cabik bahkan 3 tulang belulang. Berpikir sejenak, musafir mencoba menawarkan diri untuk menjadi kepala desa. Apa kata musafir? Bolehkah saya menjadi kepala desa di sini? Sang bapak terkejut, kemudian menyampaikan kepada yang lainnya, kemudian hasil musyawarah tidak ada pilihan lain, akhirnya musafir itu diterima menjadi kepala desa. Apa yang terjadi? Karena musafir ini cerdas, 10 tahun dia menjabat, dia membuat program kerja yang sangat bagus. Dia pilih bendahara yang pandai memegang uang. 1 tahun, 2 tahun, programnya adalah mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dengan bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk mengumpulkan dana. Agar apa? Karena dia punya program kerja 10 tahun ke depan. Setelah dana terkumpul, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dia membuat program yaitu membuat jalan. Bukan memperbaiki jalan, tapi membuat jalan. Jalan kemana? Jalan akses menuju ke tempat hutan belukar yang banyak binatang buasnya. Tahun keempat sudah selesai itu jalan, kemudian masuk tahun kelima, tahun keenam, hutan belukar itu ditebang-tebangi pohonnya, dan binatang buasnya disingkirkan atau dipindahkan, bahkan juga mungkin binatang buasnya dijual di kebun binatang. Akhirnya apa yang terjadi? Pada tahun keenam, semuanya sudah rapi, bagus, dialirkan air, malah air yang dari sungai dialirkan ke situ. Kenapa? Biar ada penyuburan tanah, karena tahun ke-7 ini kepala desa akan membangun ataupun membuat itu hutan belukar menjadi taman-taman yang sangat bagus, hiasan, pohon-pohon hiasan dan lain-lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Pada tahun ke-7 dan tahun ke-8, tempat itu sudah ramai dikunjungi oleh warga karena sangat bagusnya menjadi taman. Kemudian ada perumahan-perumahan juga dibangun di situ. Apa yang terjadi? Setelah tahun ke-9 menjelang tahun ke-10, dibangunlah istana di situ. Istana yang sangat megah, bagus, ada kolam renangnya. Kita boleh bayangkan bagaimana istana. Kemudian secara singkat, kepala desa ini selama 10 tahun dia bertugas sampai akhir jabatannya, istana sudah selesai. Program kerja 10 tahun, alhamdulillah terlaksana. Apa yang dipikirkan oleh seorang musafir ini adalah otak kejernihannya mempersiapkan diri karena 10 tahun dia menjabat akan dibuang ke satu tempat yang namanya hutan belukar, tapi hutan belukar yang banyak binatang buasnya sudah tidak ada. Yang ada adalah taman, perumahan yang bagus, rumah mewah, dan istana yang bagus. Setelah itu apa yang terjadi? Kata kepala desa ini yang sudah menyelesaikan jabatannya, dia bertanya kepada para masyarakat dan tokoh masyarakat, saya sudah menjadi pejabat 10 tahun, silakan buang saya ke tempat hutan belukar yang dulu pernah dijanjikan. Apa yang terjadi? Akhirnya kepala desa ini ditempatkan di satu istana yang sudah tidak ada hutan belukar dan binatang buasnya. Apa iktibar yang kita ambil dari kisah ataupun dari iktibar ini adalah mari kita persiapkan diri kita karena kita hidup tidak lama di dunia ini. Cepat atau lambat kita akan mati. Kita akan masuk ke liang kubur alam barzakh sampai ke akhirat. Yang menemani kita adalah amal perbuatan kita. Oleh karenanya, ayo kita persiapkan diri kita seperti apa yang dilakukan oleh musafir yang menjadi kepala desa tadi, menyiapkan dirinya dan juga amal ibadahnya untuk ke tempat yang lebih bagus lagi. Sekian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ingat di dalam hati, kita semua bakalan mati. Kumpul semua sanak famili, badan dibungkus berkain putih.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.